Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, menolong kami dan melindungi kami. Kami beri bersyukur kepada-Mu Bapa. Ajari kami untuk kami senantiasa belajar kebenaran firman-Mu dan kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu, hidup dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan perjumpaan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kita ambil dari kitab Kolose pasal 3. Akan saya bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kembali lagi saya katakan bahwa Natal tahun 2020 membawa jemaat bertumbuh lebih dewasa. Jemaat yang bertumbuh dewasa itu akan selalu belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu hal yang sangat penting. Saudaraku, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12, di sana dikisahkan ya, orang-orang Majus dari timur mencari raja yang baru lahir. Alkitab mencatat dia mencari raja yang baru lahir itu berdasarkan bintang, berdasarkan ilmu perbintangan. Dan kalau dia mencari berdasarkan ilmu perbintangan, berarti dia tidak bisa berjalan pada siang hari. Dia harus berjalan pada malam hari, karena pada malam hari bintang itu nampak, bintang itu kelihatan. Nah, berdasarkan ilmunya, orang Majus ini adalah orang-orang kalangan papan atas, dan bisa juga disebut para ahli nujum, para ahli jampi, orang-orang pandai, orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Dia mencari raja yang baru lahir. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbintangan, ahli perbintangan. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kekayaannya, dengan hartanya, mereka pergunakan sebaik mungkin untuk mencari raja yang baru lahir, yaitu Sang Mesias Juru Selamat. Saudaraku, ketika dia berjalan berdasarkan ilmu perbintangan, berbulan-bulan dia gak bisa menemukan. Alkitab mencatat mereka ini berjalan berdasarkan petunjuk bintang. Nah, bintang itu muncul ya, bintang timur itu muncul ya saudaraku, sebelum Mesias itu lahir.
Untuk apa? Untuk memberi pertanda bahwa ada seorang raja besar yang akan lahir. Nah, para orang Majus ini mereka mencari, berjalan, gak tahu berapa bulan, berapa tahun, tidak tahu. Saya tidak menemukan ayat di situ. Tetapi Alkitab mengatakan orang Majus ini berjumpa dengan Yesus. Kira-kira hampir kurang lebih sudah usia hampir 2 tahun. Berdasarkan kronologi, setelah orang Majus itu pulang dari Bethlehem, meninggalkan Bethlehem, Herodes marah dan membunuh orang-orang yang notabene-nya diperkirakan usia bayi yang kira-kira 2 tahun ke bawah. Nah, saudara renungkan, saudara perhatikan. Orang Majus ini mencari Sang Mesias. Dia memikirkan bagaimana caranya bisa menemukan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dia berjalan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, berdasarkan ilmu perbintangan. Saya mau beritahukan, dia tidak bisa menemukan. Tetapi setelah dia masuk ke Yerusalem, dia bertanya kepada Herodes, di mana bayi yang baru lahir itu? Kami akan datang ke sana untuk menyembah. Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut mendengar berita itu, karena tidak pernah dengar bahwa ada Mesias yang lahir pada saat itu. Lalu Herodes mengumpulkan para ahli, ahli Taurat, pemimpin agama, kepala rumah ibadah. Mereka kumpulkan, di mana bayi yang baru lahir itu. Mereka cari, diketemukan di kitab Mika bahwa Yudea bukan yang terkecil, karena dari dalammu akan muncul, akan bangkit seorang pemimpin besar yang akan menggembalakan umatnya, keturunan Yakub. Yang mereka tahu, Herodes memanggil para Majus supaya meneliti dengan seksama di mana bayi itu. Kalau kamu sudah menemukan bayi itu, beritahukan aku pun akan datang ke sana untuk menyembah. Saudara, Herodes dengan liciknya dia berkata, aku akan datang untuk menyembah, padahal hatinya jahat. Dia bukan datang untuk menyembah, tapi dia datang untuk membunuh sang bayi itu sebagai orang yang dianggap saingannya. Saudara, Majus, orang-orang Majus ini, dia tidak bisa menemukan Sang Mesias dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Tapi ketika dia datang ke Yerusalem, dia mendengar firman, mendengar kebenaran Tuhan, baru dia bisa menemukan Sang Mesias. Dia berjalan, dan Alkitab mengatakan ketika dia melihat bintangnya itu muncul kembali, bintang itu turun di mana anak itu tinggal. Dan disitulah orang-orang Majus berjumpa dengan Sang Mesias, Raja yang baru lahir. Tadi saya katakan orang-orang Majus ini adalah orang-orang papan atas. Kenapa saya katakan orang papan atas? Yang dia bawa, yang dia persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya ini adalah persembahannya orang-orang kaya. Kalau bukan orang kaya, tidak mungkin dia membawa emas, tidak mungkin dia membawa kemenyan, tidak mungkin dia membawa mur. Ya, karena dia orang kaya, dia bisa membawa emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, saya mau beritahukan, artinya begini: kekayaan, kehebatan, kecerdasan tidak akan bisa membawa kita kepada Sang Juru Selamat, kecuali kita kembali kepada firman. Hanya firman Tuhan yang akan bisa membawa kepada seseorang itu mencapai kepada satu tujuan. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas,
Saudaraku, kalau saudara dan saya menjadi orang yang suka memikirkan perkara yang di atas, Alkitab mengatakan karena hidupmu telah mati. Apa yang mati? Kedagingan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita mati. Dan hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Hidup kita tersembunyi di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau hidup saudara dan saya tersembunyi di dalam Allah, wow, saya percaya hidup yang paling aman, nyaman, damai sejahtera adalah ketika kita bersembunyi di dalam Allah. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku. Tidak ada orang yang lebih tenang selain orang yang bersembunyi di dalam Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, situasi alam yang seperti ini, hidup kita mau bersembunyi di dalam Allah, berlindung kepada Allah. Karena Allah satu-satunya perlindungan tertinggi, perlindungan yang paling aman, yang paling nyaman hanya ada di dalam Allah. Allah mau supaya setiap kita mau bersembunyi di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Kristus menyatakan dirinya, saudara dan saya pun akan dinyatakan, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita hidup dalam kehidupan sehari-hari sederhana, bahkan mungkin di bawah sederhana, gak masalah. Yang penting hidup kita bersembunyi di dalam Allah. Kenapa kita bersembunyi di dalam Allah? Karena memikirkan perkara-perkara yang di atas. Manusia hidup ditentukan oleh pola pikir. Mari kita belajar mencari perkara yang di atas. Kita berpikir perkara-perkara yang di atas, supaya kita layak hidup bersembunyi di dalam Allah. Karena Yesus sudah menebus kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kita dilayakkan untuk bersembunyi di dalam Allah. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kalau orang Majus mencari Sang Mesias Juru Selamat dengan susah payah, tetapi Engkau telah mencari kami, Engkau menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memberkati semua yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati supaya mereka mengandalkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu Tuhan atas kami. Haleluya. Amin.